kita sudah ketemu nih dengan gongnya. Waduh, pengajuan gaji gaji induk tahun 2022 sudah di depan mata, padahal persiapannya mungkin belum ada ya. Nah, kita tentunya tidak ingin hal tersebut kejadian ya. Makanya sejak awal kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Nah, persiapan ini dimulai dengan dengan pendaftaran user Sakti. Pendaftaran user Sakti ini dimulai dengan pendaftaran email Sakti. Mas minta share screen. Oke, tampilannya apakah sudah full screen Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, di sini kita akan membahas mengenai modul admin dulu. Karena memang modul admin ini adalah awal muasalnya semua user dikelola. Jadi baik user KPA, user PPPSPM, user PPK, user operator, dan lain sebagainya itu akan dikelola oleh seorang admin. Mungkin sekarang Bapak Ibu yang sudah pastinya sudah mengelola modul anggaran, pastinya sudah paham nih terkait modul admin. Tetapi biasanya karena di Satker itu bagian perencanaan atau bagian anggarannya berbeda dengan bagian pelaksanaan, biasanya ada yang sudah paham, ada yang sudah belum. Tapi memang pada kali ini modul admin bisa siapa saja, misalnya tidak hanya yang ada di bagian penganggaran yang sudah menjadi admin didaftarkan, tetapi juga Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya tidak pernah pegang aplikasi Sakti dan kemudian ditunjuk sebagai admin, itu Bapak Ibu juga bisa didaftarkan sebagai admin. Kuncinya di situ. Nah, nanti terkait pembagiannya akan saya jelaskan lebih lanjut ya, karena memang pembagian ini dimaksudkan agar Bapak Ibu paham tentang siapa saja sih yang harus didaftarkan. Pertanyaan besarnya kan sekarang begini, Bapak Ibu sekarang posisinya di Sadar atau di kantor masing-masing itu memegang aplikasi bermacam-macam, mulai dari SaaS, mulai dari modul komitmennya, modul pembayarannya, kemudian ada yang PPK, ada yang PPPSPM, ada juga yang rangkap KPA sebagai PPSPM, ada yang rangkap KPA sebagai PPK dan lain sebagainya. Ada juga yang sebagai kuasa pengguna aplikasi ya, kalau istilah bersadarnya, karena biasanya di satu Satker ada satu orang yang dia menguasai semuanya begitu. Itu orang-orang super dari dulu ya. Jadi memang hari ini kita harapkan dengan adanya pembahasan ini Bapak Ibu sudah mulai memahami, sudah mulai mengerti siapa saja yang harus didaftarkan. Bagaimana cara pendaftarannya, itu saja. Khusus di periode ini. Kemudian bagaimana Pak terkait pelaksanaannya, bagaimana cara inputnya, bagaimana rekamnya, bagaimana cara aktivasi PIN-nya, bagaimana kemudian pengerjaannya, itu akan kita bahas berlanjut. Jangan khawatir Bapak Ibu, dari kami, dari kantor pusat kami sudah membuat susunan acara ya, jadi agar proses implementasi Sakti ini bisa berjalan dengan smooth, dengan halus. Kita harapannya tidak menemui kendala yang berarti. Memang sih pasti setiap adanya implementasi implementasi sesuatu yang baru, apalagi ini kan perubahannya frontal ya, dari aplikasi yang sebagian Bapak Ibu ketahui sekarang existing itu mulainya offline, kemudian bisa bermacam-macam, bisa kita atur database-nya dengan dengan sesuka hati kita. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana atau memahami sesuatu yang benar-benar baru. Tapi memang kalau secara barunya itu tidak benar-benar baru banget ya, karena memang kami dan beberapa KL lain, Kementerian Keuangan, sama KL yang lain itu kalau nggak salah ya, ada 5, itu sudah mengimplementasikan secara full. Bahkan kami selaku KPPN sudah mulai melaksanakannya dari tahun 2016. Jadi boleh dibilang kami sekaligus sebagai
pembuatnya sekaligus sebagai pengujinya, begitu Bapak Ibu. Jadi memang kalau ada yang nanya apakah handal, ya pastinya handal karena sudah terpakai, sudah berjalan selama ini. Nah, kita lihat di tampilan slide Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah admin atau pengertian adminnya, kemudian kita ada lingkup tugas admin lokal, kemudian yang pentingnya adalah jenis peran dan kewenangan user sakti. Nah, next Mas. Nah, apa itu admin sakti? Next. Nah, jadi kita mengenal 3 admin ya. Admin pusat, KPPN, dan lokal. Kalau pusat sama KPPN itu udah ranahnya kami ya, dan kantor pusat kami. Nah, Bapak Ibu di sini adalah harus menunjuk salah satu orang sebagai admin lokal. Nah, posisi sekarang ini di setiap satker Bapak Ibu, saya pastikan sudah ada administrator lokalnya. Pasti. Karena Bapak Ibu, mungkin walaupun Bapak Ibu sekarang belum kenal ya, wah siapa sih admin sakti di kantor kami, nah nanti mungkin bisa diajak kenalan Bapak Ibu ya. Karena admin sendiri pasti sudah ada, karena di tahun 2020 dan 2021 ini satker Bapak Ibu sudah melaksanakan modul anggaran di Sakti. Next. Nah, tugasnya apa Bapak Ibu? Tugasnya adalah pengelolaan pengguna, kemudian merekam referensi aset tetap, revisi anggaran, dan revisi bendaharawan. Biasanya kerjanya ketika baru banget dan kemudian ada perubahan terkait pejabat. Termasuk bendahara ya, bendahara. Kalau operator biasanya nggak ngaruh. Tetapi fungsi dari admin ini yang pertama adalah kerjanya ya, biasanya ketika ada perubahan pejabat maupun ketika memulai benar-benar baru. Kuncinya di situ untuk tugas admin. Sekilas gampang ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang jadi masalah adalah karena cuma sekali dilaksanakan, seringkali lupa. Jadi ketika ada pergantian pejabat, pasti nanya lagi, ini cara inputnya bagaimana? Nah itu mungkin solusinya mungkin kalau sudah berjalan dengan seiringnya waktu lama-lama pasti hafal. Walaupun mungkin ini sesuatu yang tidak rutinitas ya, karena memang tugasnya itu hanya ketika ada pergantian pejabat saja. Itu tugas admin. Tapi perannya ini sangat krusial khususnya untuk untuk pendaftaran baru ini. Memang skema awalnya adalah yang pertama itu nanti dari masing-masing satker itu mendaftarkan secara mandiri. Tetapi kemudian setelah diberikan lagi, akhirnya tetap seperti pendaftaran di tahun 2020. Jadi nanti Bapak Ibu untuk pendaftarannya akan kami pandu sepenuhnya, akan kami lakukan sepenuhnya. Yang dilakukan Bapak Ibu adalah mengidentifikasi siapa yang akan ditentukan sebagai pengguna sakti dan mengirimkan file pendaftaran ke KPPN. KPPN mendaftarkannya, mengaktifasi dan memberitahukan kepada satker, kepada Bapak Ibu sekalian. Ini user sakti atas nama Bapak atau Ibu ini dengan role ini itu akan kami kirimkan ke Bapak Ibu. Tetapi di periode ini yang kemarin itu belum. Kita baru saja akan memulai dengan yang namanya pendaftaran email sakti. Kuncinya itu Bapak Ibu. Pokoknya tentang sakti ini yang pertama adalah urusan email. Urusan email beres, baru kita akan melangkah ke tahapan selanjutnya. Yang penting pada kesempatan kali ini Bapak Ibu paham bahwa kuncinya adalah kita atau Bapak Ibu sekalian sebagai calon pengguna sakti wajib memiliki email sakti. Begitu. Kuncinya itu. Next. Next lagi Mas. Jadi sudah paham ya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya sering kalau ngomong itu sering saya ulang-ulang agar Bapak Ibu yang kebetulan tidak sempat mendengar saya di kesempatan pertama bisa mendengarnya lagi di kesempatan kedua. Jadi kuncinya adalah Bapak Ibu
selaku calon-calon pengguna sakti, kami harapkan sudah memiliki email sakti. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang sudah kami sebarkan atau sudah kami informasikan melalui surat yang ada di grup-grup WA ya, dan sekaligus email. Nanti mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mendapat, mungkin bisa menanyakan ke temannya atau menanyakan ke kami tentang bagaimana cara pendaftaran email sakti. Yang pertama itu, kuncinya adalah Bapak Ibu punya emailnya dahulu nih. Kemudian pasti ada pertanyaan, Pak, kami sudah pernah mendapatkan email sakti, apakah itu bisa dipakai? Ya, email sakti ini dia sifatnya adalah melekat kepada usernya. Jadi walaupun misalnya taruhlah Bapak Budi ini sebelum pindah ke Jakarta, dia mungkin sudah pernah ke Jogja ya. Di Jogja dia sudah pernah mendapatkan user sakti dan mendapatkan email. Ketika datang ke sini, Bapak tersebut tidak perlu mendaftarkannya lagi, tetapi tinggal memakai email sakti yang ada di sana. Ya sudah pernah didaftarkan. Dengan catatan Bapak Budi ini ingat terhadap password emailnya. Tetapi setelah kejadian kemarin, ternyata banyak sekali operator user-user yang sebelumnya pernah mendapatkan email sakti, ternyata tahu bahwa dia sebenarnya sudah punya email sakti. Masalahnya di situ. Jadi ketika ditanya belum pernah sebelumnya, tetapi ketika datanya masuk ternyata dia sudah ada. Nah, di kesempatan kali ini mungkin strateginya adalah kita beranggapan user Bapak Ibu sekalian belum pernah mendapatkan user sakti, itu aja. Jadi intinya semuanya sekarang Bapak Ibu daftarkan sebagai untuk mendapatkan user sakti, kecuali Bapak Ibu yakin atau sudah mengetahui bahwa si Bapak tadi memahami cara penggunaan user saktinya. Misalnya nih Bapak Ibu sebagai admin, kemudian Bapak Ibu yakin teman-temannya mungkin sudah punya email sakti dan kebetulan Bapak admin sendiri yang mengelola, itu nggak apa-apa, nggak didaftarkan. Tetapi jika kurang yakin atau tidak yakin, mending daftarkan saja ke KPPN untuk periode pendaftaran sakti ini. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya di kesempatan kali ini kita beranggapan bahwa Bapak Ibu belum pernah memiliki email sakti. Biar apa? Biar kita gampang ya untuk mengidentifikasinya. Karena apa? Email sakti ini sangat berpengaruh atau berkaitan terhadap penggunaan user. Soalnya ketika pendaftaran, baik email, baik password, kemudian user akan dikirimkan melalui email sakti dan SMS. Nah, kalau SMS ini kan memang bukannya tidak diandalkan, tetapi seringkali terjadi lemot ya. Apalagi yang mungkin Bapak Ibu menggunakan operator-operator yang tidak mainstream. Nah, itu seringkali kenyataan di lapangan, seringkali SMS-nya tidak terkirim. Padahal kalau dari sistem sudah sukses terkirim. Nah, salah satunya di situ. Jadi Bapak Ibu selain ketika mendaftarkan, pastikan sudah memiliki email yang sudah diaktifasi. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita melangkah membahas jenis peran sakti, di titik ini saya jelaskan bahwa Bapak Ibu setelah tanya selesai, mohon pastikan kembali bahwa Bapak Ibu sudah mendaftarkan email sakti ke KPPN. Caranya bagaimana? Ada di surat yang kami kirimkan kemarin di grup WA ya, baik di grup PPSPM, baik grup di PPK ini ya, sama di grup operator itu ada semua. Mungkin Bapak Ibu yang belum mendapatkan, mohon tanyakan ke PPSPM-nya, mohon tanyakan ke grup pengantar SPM bagaimana
cara mendaftar email Sakti. Itu pertama. Oke ya Bapak Ibu ya, kita akan membahas mengenai peran. Mengapa peran ini penting? Karena di sinilah Bapak Ibu akan menentukan siapa saja yang seharusnya mendapatkan email Sakti. Mungkin kalau dari penjelasan saya, ini ya seolah-olah terbalik ya. Harusnya kita paham peran dulu, kemudian kita baru mendaftar Sakti. Tapi nggak apa-apa, memang tujuannya kemarin pendaftaran Sakti kita dahulukan agar kami dan kami mendapatkan feedback terkait permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemukan Satker ketika mendapatkan email, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa saling sharing masalahnya di mana. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jenis peran. Ini yang email sudah kita lupakan ya Bapak Ibu ya. Kita akan mendalami terkait peran apa yang ada di aplikasi Sakti. Karena memang konsep ini sesuatu yang baru ya Bapak Ibu ya. Kalau di aplikasi SaaS maupun di aplikasi existing sebenarnya ada, tetapi Bapak Ibu mungkin tidak menyadarinya. Sebagai contoh, ketika kita membuat SPM. Nah, kita lihat ada 4 peran utama. Ketika membuat SPM, ada 3 peran yang terlibat, yaitu dari operator, validator, dan approver. Kalau di SPM, secara gampangnya adalah operator ini, di peran operator, dia yang buat. Kemudian akan divalidasi oleh PPK. Nah, PPK di sini dia sebagai validator SPM. Jadi dia memvalidasi atau memastikan kebenaran SPP-nya. Kemudian setelah SPP tadi divalidasi, selanjutnya akan disetujui oleh approval, yaitu si PPSPM-nya. Jadi dalam satu sekali siklus pembuatan SPM, di situ ada 3 keterlibatan peran, yaitu peran operator, validator, dan approver. Yang pertama itu di siklus SPM ya. Nah, nanti kenapa ini penting? Karena nanti di aplikasi Sakti ini dia sifatnya itu berurutan ya, dari operator ke validator, validator ke approval. Jadi masing-masing pengguna ini memiliki kewenangannya masing-masing. Maka dari itu, masing-masing dari operator, validator, dan approver, dia tidak boleh merangkap. Pak, gimana Pak? Padahal orang di kami kurang. Ya pokoknya tidak boleh merangkap Bapak Ibu. Nah, di operator, validator, dan approver itu tidak boleh merangkap. Kalau admin dan operator, dia bisa dirangkap. Nggak masalah. Nah, di sini yang nggak bisa adalah ketika dia sebagai operator, sebagai validator, dan sebagai approval sekaligus. Nah, itu yang nggak bisa. Karena memang di Sakti ini kita mendapatkan konsep cek dan recheck ya. Oh, check and balance ya. Cek dan recheck ini kayak acara gosip dulu ya Bapak Ibu. Kalau yang udah berusia biasanya hafal. Nah, itu konsep check and balance. Kenapa? Karena nggak mungkin dong kita sebagai operator, kita yang ngekam, kita yang meneliti, kita juga yang menyetujui. Itu nggak mungkin. Walaupun mungkin kenyataannya saya nggak tahu ya, semoga tidak ada ya. Jadi sudah rekam sendiri, validasi sendiri, kemudian baru disetujui sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang aplikasi SPM, ya gampang ya, kita karena usernya biasanya pada tahu ya. Nah, sementara di Sakti ini nggak bisa. Operator rekam, ketika akan divalidasi oleh PPK, dia akan meminta one time password. Demikian juga ketika SPM dia akan mengirimkan ke PPN, dia juga akan meminta one time password. Kalau sekarang ini kan proteksinya hanya ada di aplikasi Injekpin ya. Jadi seharusnya PPSPM sendiri yang menginjek yang menginjek data ADK SPM tadi dengan PIN-nya yang
rahasia, begitu seharusnya ya. Nah, kalau di Sakti ini dia beda. Setiap transaksi apapun yang membutuhkan persetujuan baik dari PPK maupun dari PPSPM, dia membutuhkan one time password. Nah, password ini ketika Bapak Ibu melakukan request, dia akan diberikan secara sistem langsung ke nomor SMS yang didaftarkan. Makanya memang tips dan triknya adalah ketika mendaftarkan nomor HP, nomor handphone ya, kita harapkan untuk bukannya kita memihak ke salah satu penyedia jasa layanan telekomunikasi ya, tetapi memang kadang-kadang ada beberapa penyedia Jastel yang ketika kita minta OTP itu susahnya bukan main begitu. Jadi seringkali sudah habis, OTP-nya baru nyampe. Nah ini mau dibuat apa? Begitu Bapak Ibu. Jadi memang saran kita bukan iklan, bukan promosi. Ini saya nggak dibayar sama sekali. Gunakanlah ya yang mainstream lah. Ini itulah Bapak Ibu ya. Jangan tanya saya namanya apa ya. Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Operator yang itu tuh. Nah. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kuncinya di situ. Karena memang nanti posisi SMS dan OTP ini akan berjalan sangat sering, tergantung Bapak Ibu transaksinya sebanyak apa. Mungkin kalau yang belum paham, gambaran singkatnya adalah gini. Ketika Bapak Ibu merekam supplier, nah supplier tadi akan dikirimkan ke KPPN. Nanti PPK akan melakukan request OTP. Nanti PPK akan membubuhkan PIN rahasia tadi sehingga datanya bisa terkirim ke KPPN. Demikian juga terkait pengiriman SPM. Ketika SPM tadi sudah sampai ke tangan PPSPM, sudah diperiksa dan siap dikirimkan ke KPPN, sebelum melakukan pengiriman, PPSPM wajib melakukan request OTP. Jadi modelnya bukan PIN lagi ya. Kalau zaman dulu mungkin di Sakti yang dulu kita mengenal konsep PIN. Tapi ya begitu karena memang seringkali PIN-nya itu dikasih kepada yang bukan berhak dan untuk keamanan akhirnya kita memakai yang namanya one time password. Jadi kembali lagi diharapkan ketika mendaftarkan memakai nomor yang sebenarnya. Kemudian kemarin saya mendengar ada melihat curhatan teman-teman yang lain bahwa wah kalau gitu susah ya. Jadi kalau PPK-nya misalnya kedudukannya tinggi itu tidak bisa kita mintakan passwordnya setiap saat begitu. Jadi mungkin kami akan mendaftarkan ini. Nah itu mohon Bapak Ibu jangan terpengaruh ya. Jadi memang yang didaftarkan adalah benar-benar nomor PPK yang dipakai. Oke Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, contohnya seperti ini. Ini nggak usah ya. Nanti masing-masing peran akan memiliki username misalnya admin kode saker sama NIP. Itu awalnya selalu di situ. Jadi kalau dia di operator, dia awalnya OPR underscore kode saker NIP. Kemudian validator underscore kode NIP dan approval kode saker NIP. Nah, next. Nah, di sini ada beberapa jenis kelompok pengguna. Yang pertama admin adalah admin lokal, jelas ya. Kemudian approval. Approver ini ada approver anggaran, aset, GLP, komitmen, kemudian persediaan, dan SPM. Kemudian validator, ada validator aset dan validator SPM. Next. Nah, ini
Sorry yang back lagi Mas. Nah, inilah yang harus wajib PNS atau TNI. Tuh. Jadi memang untuk approval dan validator itu harus wajib PNS dan TNI. Kemudian bagaimana yang bukan? Ya harus PNS dan TNI begitu. Harus wajib ya. Next. Nah, kemudian adalah ini, dia jenis kewenangannya, yaitu kelompok pengguna. Operator. Operator ini banyak sekali ya, mulai dari anggaran, aset membantu, GLP, komitmen, persediaan, dan lain sebagainya ini itu bisa satu orang, tetapi sebaiknya jangan ya, karena memang jika satu orang itu kasihan ya. Nggak kebayang deh repotnya kayak apa kalau terkait implementasinya hanya satu orang saja. Maka memang sebaiknya memang Bapak Ibu mendaftarkan orang ini ya benar-benar dibagi secara proporsional. Jadi orangnya ini pegang ini, pegang ini, pegang ini. Nah, jangan semuanya dikasih ke satu orang saja. Itu yang susah. Nah, kemudian next. Nah, untuk pejabat perbendaharaan, dia di sini ada KPA, PPK, PPVM, dan bendahara. Jadi di sini dia sebagai approver, juga sebagai validator, ada juga contohnya PPK, dia approver komitmen dan validator SPM ya. Kemudian di PPVM dia fungsinya sebagai approver SPM. Kemudian bendahara, dia bendahara pengeluaran ataupun penerimaan. Next. Nah, ini kalau ruang lingkup sakti secara garis besarnya adalah Bapak Ibu lihat yang dipegang aplikasinya selama ini apa? Mulai dari SAS, mulai dari Silabi, mulai dari Saiba, kemudian persediaan, SIMAK BMN, dan RKKL DIPA. Nah, posisi sekarang ini yang baru didaftarkan adalah operator anggaran atau istilahnya dulu dikenal sebagai RKKL DIPA dan KPA-nya. Jadi saya pastikan di setiap satker Bapak Ibu sudah memiliki user sakti, tetapi hanya di user KPA, kemudian di user operator anggaran, dan user administrator saja. Selainnya itu, yang pegang SIMAK, yang pegang persediaan, pegang SAS, Silabi, dan SIBA itu belum ada semuanya. Nah, yang kali ini adalah yang pada periode ini yang akan kita daftarkan. Jadi nanti nih tugasnya Bapak Ibu identifikasi siapa saja yang pegang aplikasi-aplikasi ini. Kemudian siapa juga yang penandatangannya siapa. Kalau di SIMAK sama persediaan biasanya langsung KPA ya Mbak ya. Kalau SIMAK dan persediaan biasanya langsung KPA. Sama SAIBA juga ya. Nah, tangannya sudah KPA. Nah, kalau yang di SAS ini yang membutuhkan PPK-nya siapa, PPSN-nya siapa, itu yang ada di aplikasi SAS. Operatornya juga siapa. Jadi gini nih, sebagai contoh, misalnya saya. Nah, saya di Satker karena kebetulan masih muda, jadi saya biasanya dikasih modul yang banyak ya. Mulai dari modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul pelaporan, modul penganggaran juga. Itu selama saya sebagai operator, saya bisa dikasih kewenangan tersebut. Selama ada di level kewenangan operator. Tetapi ketika kemudian saya disuruh merangkap sebagai validator, tidak bisa. Karena memang posisi saya itu ranahnya ada di operator. Kita kembali ke konsep yang awal tadi. Ada admin, ada operator, ada validator, ada approval. Ada 4 bagian tadi. Kalau yang admin sama operator itu bisa gabung. Tetapi kalau yang sudah operator, validator sama approval itu harus beda. Jadi dunianya beda ya. Kenapa? Ya karena konsep yang tadi, konsep bukan check dan balance.
Jadi sudah ditentukan nih siapa operatornya, siapa yang memvalidasi, siapa yang approval-nya di situ. Jadi tugasnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu identifikasi siapa-siapa saja yang pegang aplikasi ini, kemudian daftarkan ke KPPN. Caranya bagaimana? Ada di petunjuk di surat kami yang hari Kamis ya kalau nggak salah ya, minggu lalu lah, minggu lalu. Kalau misalnya belum dapat nanti kita share ya. Kita share di kolom chat nanti untuk petunjuk pendaftaran email Sakti. Nah, next. Nah, ini adalah langsung realnya ya untuk user pada modul Sakti. Kemudian di aplikasi existing ada admin setiap aplikasi. Di Sakti sebagai apa? Dia sebagai admin lokal. Kemudian nih, operator SAS. Mas, saya biasanya pegang SAS. Di Sakti saya jadi apa? Yaitu jadi operator komitmen dan operator SPM. Atau operator pembayaran. Kemudian saya nih sebagai operator Saiba, saya cuma sebagai operator Saiba. Ya sudah, Bapak sebagai operator DLP. Kemudian ke operator Silabi nih, saya sebagai bendahara pengeluaran. Operator SIMAK, operator aset, operator persediaan sebagai operator persediaan, dan operator RKKL sebagai operator anggaran. Jadi jelas ya, tentukan siapa yang pegang aplikasinya, nanti daftarkan ke KPPN. Nah, kemudian ada perbandingannya bagaimana? Di sini user admin itu kalau dulu kan terpecah-pecah nih. Admin SAS pegang sendiri, kemudian di Saiba sendiri, SIMAK sendiri, Persediaan sendiri, sendiri. Nah, kalau di sini dia si admin itu dia membawai semua modul-modul yang ada di aplikasi Sakti Bapak Ibu. Jadi setiap usernya yang mengelola adalah si admin tadi. Nah, di sini terlihat ya, user admin dan operator boleh merangkap. Nah, kemudian sesama operator juga boleh merangkap. Saya yakin Bapak Ibu yang operator ini agak ketar-ketir nih melihat sesama operator dapat merangkap. Waduh, kerjaan saya bakal ditambah-tambah ini. Mentang-mentang saya bisa, biasanya seperti itu ya. Tetapi memang harapan dari kami sih ya, rangkap ya boleh, tetapi harus memperhitungkan beban kerja ya. Jangan semuanya dirangkap Bapak Ibu. Mentang-mentang bisa rangkap semuanya. Nah, tetapi ada satu peraturan lagi, yaitu tidak diperbolehkan ada rangkap jabatan dalam modul. Misalnya PPK sebagai validator SPM tidak boleh dirangkap oleh operator SPM. Itu jelas ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi tidak boleh merangkap nih dari operator ke validator bahkan sampai ke approval. Kemudian terkait bendahara, aset dan persediaan itu sebaiknya ya wajib hanya satu orang saja. Mengapa? Jika nanti orangnya banyak, ini kan saya kerjaannya saya juga ngerangkap nih, misalnya bendahara saya juga ngerangkap nih. Nah kemudian ya sudahlah, nanti ada 2 orang dari satu satker kita kasih 2 modul 2 peran sebagai bendahara, itu nggak bisa. Jadi bendahara, aset dan persediaan dia hanya boleh 1 orang saja. Jadi jangan mentang-mentang kita lihat ke awal nih, sama awal dapat merangkap, oke kita rangkap semua. Jadi 1 orang satu modul peran bendahara itu bisa dikerjakan rame-rame oleh 4 orang, 5 orang, atau 3 orang, itu nggak bisa. Khusus untuk bendahara, aset dan persediaan hanya 1 orang. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk kerapian. Kan nggak mungkin nih 1 orang ngerekam sesuatu yang sama. Tentunya ada kwitansi, kita rekam bareng-bareng.
yang operator A rekam kompetensi A, operator B merekam kompetensi A juga. Nggak bisa, jadinya kacau. Jadi memang khusus untuk bendahara, aset dan persediaan hanya satu orang saja. Next. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi admin itu apa sih yang bisa dirangkap? Seperti admin, ya sudah dia admin saja. Tetapi aslinya dia bisa dirangkap juga sebagai operator anggaran kalau memang orangnya kurang. Nah, kemudian di pembayaran dia bisa di... Maaf, suaranya jelas? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Terima kasih. Apa tadi? Ya, yang perangkapan peran ya. Jadi masing-masing ini operator bisa merangkap, tetapi dia tidak boleh merangkap sebagai validator dan merangkap sebagai approval. Kembali lagi ke konsep check and balance ya. Karena memang saya paham kesulitan kita kadang-kadang memang kita belum terbiasa untuk konsep checks and balance ya. Karena memang kadang-kadang karena terkait waktu, kemudian sudah dikejar-kejar perintah misalnya, mungkin SPM-nya segera cair, yo ayo, nah, sudah sikat semua dari A sampai Z sikat semua. Nah itulah di konsep sakti ini nggak bisa karena memang kita menekankan adanya konsep check dan balance. Jadi masing-masing peran atau masing-masing user dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran datanya. Khususnya adalah yang dikasih OTP, yaitu PPK dan PPSPM. Kalau dulu kan di aplikasi SaaS kita pakainya ini ya. Suaranya hilang ya? Iya Bu, ini lagi apa? Lagi kendala sound. Ini suara saya jelas? Hilang lagi, Pak. Tes. Lagi minum. Ini aja. Oke, Bapak Ibu, suara saya jelas? Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Biar enggak. Jelas, Pak. Oke, yang penting suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Jelas, Pak. Kemudian Jelas, contohnya Pak. itu Lanjut. tidak boleh merangkap dari operator ke validator dan approver, itu jarang. Kalau sama operator bisa dirangkap modul bendahara sama modul aset dan persediaan. Next. Nah, sekarang kita melangkah ke pendaftaran user sakti. Nah, ini nanti ya, nanti next aja. Next, sorry, sebelumnya Mas. Jadi yang pada periode ini kita harapkan adalah setelah acara kali ini Bapak Ibu paham siapa saja yang akan didaftarkan orangnya. Jadi masing-masing orang yang akan didaftarkan itu merupakan calon-calon pengguna aplikasi sakti. Seperti yang tadi ada mulai dari PPK, mulai dari PPSPM, kemudian dari operator anggaran, operator operator SPM, operator SAS, operator SIMAK, operator SAIBA, itu Bapak Ibu daftarkan semuanya. Setelah Bapak Ibu mendapatkan semua emailnya dan sudah diaktifasi, barulah nanti kita akan melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu pendaftaran pengguna sakti. Oke ya, Bapak Ibu ya, sudah clear ya. Jadi di periode kali ini saya harapkan atau kami harapkan Bapak Ibu mampu mengidentifikasi siapa-siapa saja yang harus didapatkan email saktinya. Ini tadi ya, yang sekarang pegang RKKE, yang sekarang pegang SAS, pegang SAIBA, pegang SIMAK, PPPK, PPSPM, itu harus wajib Bapak Ibu daftarkan ke KPPN untuk mendapatkan email saktinya dulu. Nah, kemudian setelah email saktinya didapatkan,
Jangan cuma ini Bapak Ibu ya, jangan cuma oh dapat ya sudah. Bapak Ibu wajib untuk mengaktifasinya sebelum Bapak Ibu mendaftarkannya ke KPPN. Pokoknya minggu ini kami harapkan sudah beres ya. Bapak Ibu sudah mengidentifikasi siapa saja yang harusnya dapat user email, Bapak Ibu dan sudah mendaftarkannya ke KPPN. Itu aja dulu. Oke? Nah, setelah urusan email per emailan ini beres, barulah kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu tentang pendaftaran pengguna sakti. Nah, pengguna sakti ini dasarnya apa? Dasarnya harus SK, yaitu SK penunjukan sebagai KPA dan SK penetapan pengguna sakti. Nanti untuk syaratnya sendiri akan kita atur dalam juknis lebih lanjut ya. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Nanti akan ada juknis lebih lanjut terkait cara penggunaan atau cara pendaftaran user sakti. Tapi intinya adalah, garis besarnya adalah setelah Bapak Ibu sukses mendapatkan email sakti, kemudian Bapak Ibu mengaktifasinya, Bapak Ibu harus membuat yang namanya SK. Formatnya bagaimana? Formatnya akan kami beritahukan lebih lanjut. Ini sudah ada sih ya di yang yang link Google Drive yang kita kirim kemarin sudah ada contohnya, tetapi untuk pelaksanaannya akan kita sampaikan dalam juknis tersendiri. Pokoknya yang penting kali ini semua orang calon pengguna sakti di kantor Bapak Ibu wajib sudah mendaftarkan email sakti ke KPPN. Dan jika sudah dapat email saktinya, Bapak Ibu ada satu kewajiban lagi, yaitu mengaktifasi email tersebut. Begitu Bapak Ibu. Nah, next. Nah, ingat, ini akun dan password adalah tanggung jawab pribadi yang didaftarkan. Jadi memang ini bukan ini ya disebar-sebarkan, tapi memang harus dikuasai maupun dikelola oleh masing-masing pengguna user sakti. Next. Next aja. Nah, jadi itu ya. Pokoknya di periode kali ini adalah Bapak Ibu mendaftarkan sakti, kemudian mengirimkannya ke KPPN untuk emailnya saja. Emailnya ini adalah melekat untuk masing-masing orang. Jadi walaupun orangnya memegang berbagai peran, berbagai macam modul ya, tetap emailnya adalah satu. Itu. Jadi emailnya adalah melekat ke masing-masing orangnya. Next. Next, terus. Next aja Mas. Next, ini nggak perlu ya. Referensi kerja ini sudah sudah didaftarkan kemarin. Next. Nah, ini adalah SK penetapan saktinya. Setelah Bapak Ibu dapat email, kemudian sudah jelas nih siapa saja orangnya yang akan didaftarkan. Nah, Bapak Ibu tugasnya adalah membuat SK sakti. Nah, SK sakti sudah selesai, Bapak Ibu selanjutnya adalah membuat form user sakti. Next, Mas. Nah, nanti di sisa waktu ini kita akan fokus membahas tentang formulir pendaftaran pengguna sakti. Nah, jadi di sini adalah akan ditulis perannya. Satker, KPA, kemudian atau satker admin, kemudian nomor HP harus valid dan diawali oleh 0 ya. Kemudian jumlah digit NPWP, digit NIK, format tanggal SK, dan jika terdapat lebih dari satu user yang untuk pengguna yang sama, maka SIA-nya harus sama. Dan yang paling penting adalah apa? Format Excel-nya mohon jangan diubah. Karena memang seperti tahun lalu, kesulitan kami di KPPN adalah ketika mendapatkan file Excel dari Bapak Ibu, itu bentuknya sudah diubah-ubah. Jadi kami setengah hidup untuk memperbaikinya. Karena memang jika kita kembalikan lagi ke Satker untuk perbaiki, itu akan lama sekali. Makanya sudah saya dulu itu perbaiki secara mandiri. Nah, mohon untuk periode kali ini Bapak Ibu untuk membuat
Excelnya itu mohon jangan diubah-ubah formatnya. Jadi sudah formatnya diisikan, kemudian simpan. Itu saja, tidak perlu diubah menjadi Excel SE, kemudian formatnya ditambahi, atau dikasih gambar-gambar, atau dikasih logo, tidak perlu. Yang penting Bapak Ibu merekam, kemudian menunjukkan kemudian mengirimkannya ke KPPN. Khusus untuk formulir pendaftaran sakti. Nah, untuk panduannya, Mas, tolong ini Mas, di-chat. Di chat tolong diisikan panduan terkait penggunaan sakti ada di bit.ly/role sakti. bit.ly ya. bit.ly/role sakti. Role sakti. Oke, kita coba buka, Mas. Jalan dulu ya, Bu. Mana? Kak Bumi, Pak. Kak Bumi. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, memang seharusnya memang ada ini ya, sehari sendiri ya kalau terkait pengelolaan admin. Apalagi nanti ketika pelaksanaan memang harapannya adalah Bapak Ibu bisa latihan secara mandiri ya. Memang mengingat kondisi kita mandiri. Ya minggu depan juga bisa ya. Kalau kita bahas, kalau mungkin Bapak Ibu setuju, minggu depan kita lagi deh bahas yang tentang sakti. Nah, kemudian pokoknya minggu depan mungkin mencari pertanyaan ya. Kalau sekarang mungkin karena waktunya juga semakin mepet, mungkin pertanyaannya kita tunda dulu, bisa kita alihkan melalui kami di HSSO atau melalui acara minggu depan untuk bincang sore lagi, membahas tentang ini ya. Oke Mas, sudah dibuka Mas? Bitly, Iya, soalnya. tolong di Mas, di share screen. Iya, passwordnya ganti-ganti. Oh, PPK sama itu. ini masih ini Mas. PPK kita kan banyak, Pak. Ada. Musim. Tak jadi operator ya? 5, 6, tambah 2. Tolong dong yang nggak berkepentingan jangan ngomong. Di-mute dong. Nah, di tautan tadi yang Bitly Role Sakti itu Mana? belum Mas. Nah, itu adalah contoh bagaimana panduan aplikasi saktinya. Jadi contoh penggunaan formulir saktinya. Nah, ini adalah udah dicat Mas ya, yang ini. Nah, di tadi yang sudah dicat sama ini Mas siapa? Nah, itu sudah ada petunjuk pengisian form pengguna. Mengapa? Setelah email sakti kita dapatkan, maka data-data pengguna tadi atau data-data user penggunanya akan dimasukkan ke dalam form Excel ya, yang isinya adalah sebagai berikut. Coba ke tab 2 Mas, sorry. Ke contoh kasus. Nah, kemudian bawahnya lagi Mas, bawah yang agak banyak, bawah. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi di Satker ini dia ketika akan mendaftarkan, maka yang didaftarkan oleh dia adalah perannya yang pertama adalah sebagai KPA, sebagai PPK, sebagai PPSPM, dan sebagai operator semuanya. Jadi ini KPA-nya 2 ya, satu sebagai kuasa penganggaran, satunya sebagai kuasa pengguna aplikasi ini. Untuk Pak ini contohnya ya. Contohnya untuk Pak Aryo. Di sini adalah kasusnya adalah KPA rangkap PPK. Jadi Pak Aryo ini sebagai KPA, dia juga sebagai PPK. Nah, di sini dia akan didaftarkan, tetapi didaftarkannya itu dia sebagai 2 baris ya, KPA, PPK.
Kemudian Pak Bimo ini dia sebagai PPSPM. Dia didaftarkan sendiri seperti itu. Kemudian untuk Pak Richaldi, karena dia masih muda ya, dia dikasih semua pengguna operator nih, dikasih ke dia. Nah, akan kita bahas satu-satu. Mulai dari kode satker sudah pasti ya. Kemudian kode peran, kemudian nama, NIP, NPWP, NIK, dan email. Emailnya di sini wajib memakai email Sakti. Makanya memang dari awal kami berusaha untuk memastikan Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu sudah mendaftarkan dan sudah mendapatkan email Sakti. Karena email Sakti ini akan digunakan untuk pendaftaran user Saktinya sendiri. Jadi beda ya. Memang kadang-kadang ada pertanyaan user Sakti dan user email itu dianggapnya sama, padahal tidak. User Sakti email ini digunakan sebagai pendaftaran user Sakti. Jadi dia itu sebagai bagian dari user Saktinya sendiri. Maka memang kuncinya di kali ini adalah Bapak Ibu mendapatkan email Sakti. Kemudian nomor HP, nomor SK, dan tanggal SK. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sini berarti sebelum Bapak Ibu mendaftarkan ke KPPN terkait usernya, Bapak Ibu terlebih dahulu harus sudah mempunyai email, mempunyai nomor HP, udah pasti ya nomor HP ya, nomor SK dan tanggal SK. Nah, PR-nya di situ. Setelah Bapak Ibu daftar email, Bapak Ibu buat SK-nya. Sudah selesai semua. Nah, dari email dan SK tadi, Bapak Ibu masukkan ke dalam file Excel ini untuk pendaftaran ke KPPN. Teknisnya bagaimana akan kami jelaskan dalam juknis lebih lanjut. Pokoknya di kali ini Bapak Ibu ada gambaran nih. Oh, habis daftar Sakti saya ngapain sih? Nah, habis daftar Sakti, ya udah Bapak Ibu aktivasi email Sakti. Bapak Ibu habis daftar email Sakti ngapain sih? Nah, Bapak Ibu aktivasi emailnya, Bapak Ibu bikin SK-nya, kemudian Bapak Ibu daftarkan ke KPPN. Itu untuk mulai minggu depan ya. Untuk mulai minggu depan kita akan memberikan juknis bagaimana pendaftaran user Saktinya. Nah, untuk kali ini minggu ini periode ini Bapak Ibu pastikan tanyakan ke rekan-rekan yang mengurus ke adminnya atau siapapun yang berperan di situ, pastikan bahwa satker Bapak Ibu semua atau seluruh calon-calon pengguna user Sakti sudah mendapatkan dan mengaktifasi email Saktinya. Pak, saya belum Pak. Ya sudah, tinggal daftarkan saja email Saktinya. Pokoknya minggu ini mau nggak mau Bapak Ibu harus sudah mendapatkan email Sakti. Kalau perlu Bapak Ibu kirim hari ini sampai hari Sabtu atau Minggu pun kami lembur untuk memproses permintaan email Sakti Bapak Ibu. Jangan khawatir. Sehingga di minggu depan kita semuanya sudah bisa fokus untuk memulai pendaftaran user Sakti. Nah, daftarnya mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah paham, sudah mengetahui, oh caranya hanya seperti ini loh, itu nggak apa-apa, langsung didaftarkan saja setelah mendapatkan juknis dari kami. Gitu. Jadi intinya seperti ini ya, pengisiannya ada di filenya, ada di file Excel-nya, Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu kirimkan ke kami. Begitu. Caranya bagaimana akan kami beritahukan di, kalau nggak hari Senin, hari Selasa ya. Pokoknya kami akan saya rancang dulu Bapak Ibu petunjuk juknisnya yang mudah dibaca begitu. Kadang-kadang memang kalau juknis terlalu padat pun kadang-kadang malah bikin susah bacanya gitu. Jadi akan nanti saya rancang juknis yang langsung to the point-nya saja begitu. Pokoknya yang penting Bapak Ibu di sini di kesempatan kali ini punya sedikit atau banyak gambaran terkait pendaftaran user Sakti ini. Kuncinya di sini. Jadi ya, saya ulangi lagi nih, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, jangan disangka saya sering mengulang-ulang, tapi memang biar kita semua mempunyai konsep pemahaman yang sama. Jadi setelah Bapak Ibu daftar user Sakti, nanti Bapak Ibu bikin SK-nya, barulah Bapak Ibu bikin form pendaftaran user Sakti yang akan dimulai minggu depan. Minggu ini Bapak Ibu fokus untuk mendaftarkan emailnya saja dulu. Begitu. Nah,
Oke? Nah, clear ya. Nah, kita lanjut ke skenario berikutnya nih. Nah, ini kan yang nomor 3 tadi ini sederhana ya. Jadi dia hanya satker KPA dan PPK. Kalau dilihat dari contoh nomor 1, Mas, nomor 1, cara bacanya gini nih. Kadang-kadang kalau nggak sejauh awalnya tuh bingung. Ini gimana ya cara bacanya ya? Nah, cara bacanya ini ya seperti ini. Nah, dari contoh 1 ini contoh yang paling sederhana, yaitu mulai daftar KPA dan admin. Kemudian lanjut ke contoh 2. Nah, maka mendaftarkan juga Pak Rusdiana sebagai PPK, Pak Mustaqim sebagai PPSPM, dan Pak Triyono sebagai operator pembayaran dan Pak Arif sebagai persediaan juga ya. Nah, di sini lihat nih contohnya seperti ini. Jadi orang-orang ini akan dikasih perannya apa saja. Kemudian lanjut ke contoh 3. Ada kasus PPK KPA rangkap PPK. Nah, itu yang diisi apa? Ternyata di sini dilihat namanya barisnya sama nih, identitas Pak Aryo ini ada dua baris ya Pak Aryo, tetapi dia memiliki peran KPA dan PPK. Tapi barisnya harus dipisah karena dia beda ya antara approval dengan validator. Kalau operator perannya itu bisa diubah dalam satu sel. Bedanya di situ. Nanti Bapak Ibu bisa secara mandiri mengunduh yang link tadi, yang ini kelompok pengguna untuk rollout, dipelajari dan dicoba-coba. Kira-kira konsepnya seperti ini sih. Nanti jadi dari Bapak A, B, C, D, D, kira-kira akan dikasih peran seperti ini. Kemudian next di contoh 4. Jadi Mas, jadi. Nah, karena SDM-nya terbatas ya, maka KPA-nya ini ditambahi approval aset sama approval persediaan. Tapi memang di mana-mana bisa gitu ya. Untuk approval aset dan persediaan KPA-nya yang pegang. Kemudian untuk PPK sama validator aset itu dipegang oleh PPK-nya, misalnya seperti itu. Kemudian sebagai operator juga bisa bisa dirangkap. Kemudian Pak, apakah boleh operator pembayaran dan komitmen itu di beberapa operator? Boleh. Jadi modul pembayaran, modul komitmen ini bisa dipegang oleh masing-masing operator. Contohnya sebagai staf PPK ya, misalnya seperti itu. Tapi ya itu bendahara pengeluaran sama aset dan persediaan itu harus orang yang intinya tidak boleh dirangkap gitu. Next. Nah, kemudian di contoh tadi approval persediaan merangkap sebagai PPK dan validator aset. Ini contohnya sebagai KPA ya. KPA-nya dia ternyata satu nih sebagai approval persediaan dan sebagai PPK juga. Kemudian contoh 6 nih, KPA merangkap PPK dan validator aset. Wah, ini KPA-nya luar biasa ya, semuanya dirangkap. Nah, itu contohnya seperti itu. Tapi memang harapan kami sih memang sebaiknya orangnya berbeda ya, tidak semuanya ditangkap agar bisa memudahkan konsep cek dan balance-nya. Oke, di contoh 7, next. Nah, pembayaran dan admin itu bisa dirangkap. Nah, oke, kembali ke ini Mas, ke tab pertama. Nah, tadi itu adalah sebagai contoh kasusnya. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah setelah pertemuan kali ini sebagai adminnya ya, admin atau orang yang diserai untuk pendaftaran, untuk mengelola koordinasi. Nanti Bapak Ibu di sini lihat nih, bukan hafal ya, perhatikan kode peran sama deskripsinya. Nah, cara baca ini adalah yang baris pertama di kolom B adalah kode peran pada Excel. Di situ terlihat dari satker KPA, kemudian satker PPK, PPSPM, admin, operator, sampai operator pelaporan dan persediaan dan bawahnya lagi. Nah, itu sebelah kanannya adalah deskripsinya. Kelompok pengguna untuk KPA misalnya nih, misalnya sebagai satker PPK. Deskripsinya adalah satker pengguna untuk PPK. Kelompoknya apa? Ada di kelompok validator. Aplikasi sistem apa? Ya, sebenarnya aplikasi SaaS ya. Kemudian modulnya apa? Komitmen dan pembayaran. Begitu. Jadi intinya adalah di
yang paling berperan adalah di paling kiri, yaitu di kode peran pada Excel. Nah, sebagai contoh nih, misalnya saya nih, Bowo, sebagai ngerangkap sebagai, Mas, tolong kursornya Mas, sebagai operator anggaran. Nah, kemudian saya lagi sebagai operator pembayaran, komitmen, sama apa lagi ya, operator persediaan lah, contohnya seperti itu. Kemudian Bapak Budi, karena dia sebagai bendahara, maka dia hanya pegang misalnya komitmen pembayaran dan bendahara pengeluaran. Kemudian Bapak Fulan misalnya, karena dia sebagai ini di persediaan, maka dia pegang persediaan saja. Nah, tapi Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu coba pahami ini, dibaca lagi, kemudian Bapak Ibu bandingkan dengan kelompoknya. Aturannya adalah sesama operator boleh saling merangkap, kecuali yang khusus ya, di operator persediaan, operator aset, sama operator bendahara. Itu masing-masing harus ditentukan kepada orang yang khusus. Tidak boleh dirangkap-rangkap. Tapi apakah mereka boleh merangkap yang lain? Boleh. Tetapi saling ini dia hanya boleh dipegang oleh satu orang saja. Modul bendahara, ya sudah. Berarti hanya satu orang saja yang pegang modul bendahara. Aset nih, ya sudah, dia hanya pegang aset saja. Persediaan nih, ya sudah, orang itu hanya rekam persediaan saja, begitu. Contohnya seperti itu, agar bisa Tapi apakah gini contohnya? Apakah saya sebagai pembayaran boleh ngerangkap di aset? Boleh saja, karena memang selama si operator aset tadi, peran operator aset tadi belum dimiliki oleh operator yang lain, boleh saja. Nah, kemudian apakah sebagai saya bendahara nih, apakah saya boleh mendapatkan operator pembayaran dan komitmen? Boleh saja. Karena sifatnya di operator pembayaran dan anggaran ini dia boleh ya, boleh saja. Bisa dirangkap di mana saja, begitu Bapak Ibu. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Intinya apa? Intinya adalah untuk periode kali ini sebagai closing ya, sebagai penutup, Bapak Ibu di minggu kali ini, di periode ini sudah berhasil mendaftarkan email ke KPPN. Emailnya saja dulu. Nah, itu sudah didaftarkan ke KPPN, barulah di minggu depan kita akan melangkah selanjutnya ke juknis pendaftaran user sakti. Intinya seperti itu. Mungkin itu saja. Jangan khawatir Bapak Ibu, kesempatan kita akan berkelanjutan nih, tidak hanya di momen kali ini, momen pendaftaran sakti akan kita kawal sampai gongnya di akhir tahun 2021 ini. Begitu. Oke, dari saya demikian. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Kayaknya agak rumit ya untuk sakti ini ya. Tapi jangan khawatir, kita akan tetap mengawal Bapak Ibu sampai dengan nanti kita roll out di tahun 2022. Jadi seperti yang telah diutarakan oleh Mas Bowo tadi, ada beberapa yang kita harus pahami. Yang pertama yaitu kita kuncinya wajib memiliki email sakti ya Bapak Ibu ya. Dan email sakti ini sifatnya melekat pada user saktinya. Lalu yang kedua, ada 3 peran yang tidak boleh dirangkap, yaitu operator, validator, dan approval. Nah, habis itu yang ketiga, untuk approval dan validator harus PNS atau TNI, karena harus memiliki NIP atau NRK ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kelima, Bapak Ibu harus mengidentifikasi nih siapa-siapa yang pengguna saktinya. Nah, setelah diidentifikasi, lalu mendaftarkan email sakti. Setelah dapat emailnya, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, untuk mengaktifasi email saktinya.
Nah, setelah itu, setelah mengaktifasi email, yang terakhir adalah pendaftaran pengguna sakti nih Bapak Ibu. Untuk pendaftaran pengguna sakti, ada formnya di mana ada SK-nya dan bisa dibuka linknya di bit.ly/roll sakti. Wah, udah banyak ya pertanyaannya nih ya. Kita masuk ke pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama nih, mohon izin bertanya, kalau sudah mengajukan dan sudah dapat balasan, namun masih kurang, apa boleh diusulkan ulang satu orang jadi admin, jadi operator anggaran, jadi approval komitmen, apa diperkenankan? Boleh. Jadi misalnya ada yang kurang, nanti tinggal Excel-nya tadi dibuat saja, hanya orang tersebut saja, silakan dikirimkan ke link yang kami sebarkan tadi. Begitu. Nah, itu pertanyaan pertama dari Bapak Ibu. Nih ada pertanyaan kedua nih, Mas Bowo nih. Coba di, Mas, baik. Ke atas sedikit. Nah, ya. Mohon informasinya, alamat email saktinya apa ya? Gimana Mas Bowo alamat email saktinya untuk pendaftaran? Alamat email saktinya. Ditunggu ya berarti ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus lalu pertanyaan ketiga, untuk operator aplikasi GPP. Oh, aplikasi GPP ya, Mas Bowo. Masuknya operator mana nih? Untuk GPP sendiri, sementara masih operator GPP saja. Jadi dia tidak ikut masuk ke dalam bagian aplikasi sakti ya. Ini mohon maaf ya. Belum nih. Modul-modul yang itu, Bapak Ibu. Iya, memang arahannya itu adalah untuk GPP ini dia menjadi dia kan nggak akan gabung kemana-mana, dia menjadi bagian sendiri. Tapi mungkin dia akan bergabung ke aplikasi GPP terpusat seperti itu. Tapi dia sendiri akan berdiri sendiri begitu. Tidak bergabung ke aplikasi sakti. Itu dia jawabannya ya. Lalu pertanyaan kelima, apa yang dimaksud operator GLP? Wah, kalau GLP itu maksudnya General Ledger dan pelaporan ya Bapak Ibu. Jadi yang dulunya operator Saiba, sekarang jadi operator GLP. Jadi nanti dia kan modulnya sendiri nih Bapak Ibu, GLP itu untuk pelaporan. Terus yang keenam, apakah operator SIMAK BMN dan operator persediaan bisa satu orang? Gimana Mas Bowo? Operator SIMAK dan bisa aset. Persediaan. Kalau kemarin emang arahannya itu persediaan sendiri sama SIMAK itu hanya SIMAK dan persediaan ya. Coba lihat di ini Mas, sorry, di roll tadi. Yang link. Bit.ly role sakti. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang tadi terkait apakah operator SIMAK dan persediaan itu boleh digabung atau enggak, ya seperti yang saya sampaikan itu tidak boleh digabung ya Bapak Ibu ya. Tetapi memang pada kemarin ada beberapa yang digabung, tapi memang dia itu bukannya untuk sendiri-sendiri. Jadi nggak boleh ketika dia rekam orangnya beda ya,
itu dia buka dua-duanya, 2 modul SIMAK sendiri, kemudian dibuka persediaan sendiri. Kalau mau orangnya satu, tetapi memang dia bukanya bergantian. Jadi memang takutnya apa? Takutnya ketika ada yang digabung-gabung, akan 2 orang tadi akan merekam transaksi yang sama. Tetapi memang kalau kita lihat memang dari sejarahnya ya, karena memang dia kelompoknya sama operator, itu sebenarnya bisa sudah digabung. Nah, tetapi memang karena kita takutkan adanya transaksi yang sama, maka seharusnya itu dipisah saja. Begitu. Kalau bisa dipisah banget. Jadi orangnya berbeda. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang terkait ini ya, terkait bendahara, kemudian terakhir aset sama persediaan, orangnya harus berbeda. Jangan digabung-gabung Bapak Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya. GLP sudah, kawan lebaran. Oke. Next. Ya. Untuk satker yang banyak PPK-nya dan di luar kota PPK-nya, apakah didaftar juga untuk tiap-tiap PPK-nya sebagai user operator? Ya. Sebenarnya begini ya. Kemarin ada pertanyaan juga seperti ini. Jadi memang kalau kita kembalikan ke satkernya, bahwa memang ada beberapa yang PPK-nya aslinya itu dia banyak, tetapi dipegang secara keseluruhan oleh satu PPK saja. Karena memang seringkali karena memudahkan koordinasi, kemudian memudahkan pekerjaan, jadi yang dihandle hanya satu PPK saja, PPK di bagian keuangannya saja. Walaupun mungkin pekerjaannya, wewenangnya pekerjaannya bagaimana, itu diserahkan ke masing-masing PPK ya. Tetapi ketika pengurusan SPM dan itu dia diserahkan ke dalam satu PPK, itu boleh saja. Tetapi mengingat sepertinya PPK-nya banyak, apakah ditaruh? Boleh, diserahkan saja Pak untuk sebagai PPK-nya. Bahwa kita memang menyarankan bahwa memang PPK ini ya kerjaannya seperti PPK. Jadi dia pegang anggarannya, pagunya sudah dibagi, ya sudah dia bertanggung jawab sepenuhnya sampai pembuatan SPP. Memang harusnya seperti itu. Tapi apakah pengerjaannya bagaimana? Kami sarankan untuk biar tidak terlalu ini ya, tidak terlalu shock lompatannya atau tidak terlalu kaget, maka kita sarankan untuk sebagaimana skema pengerjaan di aplikasi selama ini bagaimana. Jadi ada yang ditunjuk sebagai PPK konsolidator dan PPK anak ya Mas Bo ya? Agak beda sih Mbak. Memang aslinya tuh memang di satkernya ini PPK-nya banyak, tetapi secara SK ya, secara SK PPK-nya banyak, tetapi yang pengerjaannya itu hanya diserahkan kepada satu PPK, misalnya di bagian keuangannya saja, untuk memudahkan koordinasi dan alasan lain lah. Itu biasanya satker sendiri yang tahu. Tapi intinya tadi kita kembalikan ke satker saja. Bagaimana enaknya, karena memang kan kita tujuannya adalah bagaimana implementasi sakti ini bisa berjalan dengan smooth, bisa berjalan dengan halus. Kalau misalnya sudah paham, sudah mengerti, karena kebetulan PPK-nya ada di Jakarta ya, nah itu bisa koordinasi bisa dengan mudah. Tapi kalau PPK-nya ada di luar, kemudian dirasa susah, ya mau mengikuti konsep yang tadi juga itu kami persilahkan begitu Pak Ibu. Tapi memang kalau mau didaftar saja, daftar user silakan, tidak masalah. Karena memang yang penting sekarang ini Bapak Ibu punya usernya, kan kalau misalnya Bapak Ibu punya user, Bapak Ibu nanti akan bisa berlatih. Itu intinya begitu sih. Kalau Bapak Ibu nggak punya user, Bapak Ibu latihannya susah karena usernya terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang udah daftar usernya perkara besok mau dipakai apa enggak, itu nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah punya user dan bisa berlatih. Jadi Bapak Ibu ada opsi-opsi lebih ya. Tidak hanya terkendala oleh satu opsi saja. Begitu. Saran saya ya daftarkan saja Bapak Ibu. Kalau untuk kali ini ya nanti tulus lah. Begitu. Yang penting ada di SK. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ayat. Masalah SDM berkurang Pak.
terpaksa harus double-double daripada kerjaan tidak jalan. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, ya begitulah. Perannya jangan dicampur-campur Pak. Jadi operator, validator, dan approval ya Mas Bo Ya, ya. betul Itu Mbak yang Cici. harus dipisah. Kalau memang terpaksa banget ya mau nggak mau ya itu operatornya gabung semua. Cuma kuncinya tadi yang operator, validator, approval itu pantang untuk di pokoknya sedikit-sedikitnya orang pun tidak boleh merangkap antar antar jenjang peran ya begitu. Jika pejabat PPK PPSTM dari Pak Kurniawan akan pensiun di akhir tahun 2021, saat ini masih belum tahu siapa penggantinya. Apakah kami tetap mendaftarkan user sakti pejabat yang bersangkutan? Ya, daftarkan saja Bapak Ibu, daftarkan saja. Karena memang kita kan nggak tahu nih di masa depan kayak apa nih. Tapi memang untuk periode kali ini tidak apa-apa, nggak masalah, daftarkan saja. Harapannya adalah dengan adanya pendaftaran kali ini, Bapak Ibu familiar, masing-masing familiar bagaimana tampilan aplikasinya, kemudian cara loginnya, tampilannya seperti apa, itu segera didaftarkan saja. Kami juga jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Saya sudah masuk nih, berarti saya sudah bisa memproses tahun anggaran 2021 nih. Misalnya saya buat supplier atau buat SPM 2021, karena saya sudah punya user sakti. Nah, kemarin tidak bisa karena khusus untuk periode kali ini, walaupun Bapak Ibu punya usernya, punya OTP-nya, punya passwordnya, Bapak Ibu tidak bakalan bisa merekam transaksi di 2021 karena memang sudah dikunci Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya bisa melihat modul penganggaran dan admin saja, begitu untuk familiarisasinya. Berarti untuk sakti ini kita ada time frame-nya ya Mas. Ada time frame-nya, begitu. Yang penting kita langsung ke modul yang lain ya, karena kita harus di awal dulu time frame yang pertama, nanti baru kita akan berlanjut ke modul-modul selanjutnya. Ya, betul Mbak Cici. Pertanyaan yang dari ini sudah ya untuk GPP. Nah, ini dia. Sudah mendaftar Mas Bowo, namun ada yang kurang untuk operator SPM, SAS, Saiba. Bisa didaftarkan kembali tidak? Bisa, tinggal daftar aja Bapak Ibu. Oke. Kalau untuk ini sudah ya tadi ya? Ya Itu sudah. memang sudah. Paling lambat untuk pendaftaran SK dan email sakti kapan Mas Bowo? Dari Pak Panji. Wah, ini pertanyaannya ini nih, berat nih. Paling lambat. Oke Bapak Ibu, paling lambatnya ya kita punya target sampai bulan Mei ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi memang kita sih anggapnya target tadi Mas ya yang pokoknya yang penting kita nggak ada yang ketinggalan lah, nggak ada yang tertinggal lah. Jangan sampai harapannya jangan sampai ada satker yang sudah selesai tapi ada satu juga yang belum. Makanya kita sama-sama deh. Pokoknya dimulai dari apa? Dimulai dari pendaftaran email sakti dulu nih. Pokoknya harapannya minggu ini emailnya kelar, minggu depan baru kita fokus untuk memulai pendaftarannya, pendaftaran user saktinya. Setelah user selesai, baru kita fokus lagi nih, fokus ke aktivasi one time passwordnya atau kalau sekarang aktivasi PIN-nya bagaimana. Tapi itu ya nantilah ya. Yang penting kita fokus dulu nih. Di periode kali ini kita fokus untuk email saktinya dulu. Berarti kalau untuk one time password ya Mas Bowo ya, kalau yang kita punya nomor banyak nih harus Ya. hati-hati nih, kita harus ingat nomor yang mana yang daftarkan ya Mas Bowo ya. Ya, sama operatornya ya itu tadi, kalau operatornya tidak mainstream itu biasanya bukan nakut-nakuti ya, atau pesan sponsor biasanya susah masuknya Mbak Cici. OTP-nya tuh pengalaman. Ya, soalnya ada yang sudah 2 hari, 3 hari tidak masuk, nanti sudah Ya, kadaluarsa. waktunya kadaluarsa baru masuk ya. Kalau lewatnya sehari sih ya udah pasti error ya. Ini yang bikin kesel gini Mbak Cici. Seringkali tuh masuknya tuh setelah 5 menit nih. 6, ini kan batasnya sejak kita klik itu 5 menit ya. 5 menit selesai, kemudian di menit ke-6 SMS-nya masuk. Itu kan kayak ngeledek Mbak Cici. Itu bukan cuma di Jakarta ya Bapak Ibu, di seluruh Indonesia juga kayaknya kami mendapat laporan seperti itu.
Jadi bukan pesan sponsor ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Mau tanya untuk PPK, PPSPM, bendahara, apakah email yang didaftarkan harus email resmi dinas? Apakah email harus terkoneksi? Ya. Jadi untuk email harus email sakti Bapak Ibu. Ini beda ya. Beda dengan email kedinasan. Jadi memang ketika awal-awal dulu kita implementasi yang modul penganggaran, memang seringkali ada pertanyaan, Pak, kami sudah dapat email kedinasan loh Pak, apakah memang itu nggak bisa dipakai? Ya memang ketika kami tanyakan lagi ke Kemeninfo dan kantor pusat kami, memang untuk pendaftaran email kita mewajibkan untuk pemudahan koordinasi dan maintenance-nya, karena memang kan kita nggak bisa hanya bikin domain email terus kita tinggalkan ya Bapak Ibu ya. Kita tujuannya bikin email di sini adalah sebagai sarana bagi Bapak Ibu terkait penggunaan aplikasi saktinya, karena terkait riset paspor, kemudian terkait broadcast pengumuman, misalnya pengumuman maintenance, pengumuman update, pengumuman judis-judis baru akan kita sebarkan melalui ke email sakti. Makanya memang kita harapkan kita punya email yang reliable, susah banget ngomongnya, reliable, bisa diandalkan dan kita bisa akses semau kita begitu. Jadi maka dari itulah kita semua sebagai pengguna ISO Sakti wajib memiliki email sakti. Jadi bukan email kedinasan ya, ini wajib khusus untuk email sakti saja. Begitu. Nah, berarti yang sekarang belum punya email nih Bapak Ibu ya, untuk minggu ini mendaftarkan emailnya. Ya. Nah, jadi harus daftar dulu nih emailnya. Kalau sudah punya emailnya, jangan lupa untuk diaktifasi kalau sudah dapat alamat emailnya. Gitu. Udah punya email nih Mas Bowo, tapi belum diaktifasi sampai sekarang. Apakah harus mendaftar kembali? Nah, karena susah susah menganalisanya, ya sudah daftarkan aja lah. Nanti nggak apa-apa Bapak Ibu ya, daftarin aja. Nanti ketahuan nih sudah diaktifasi atau belum. Karena memang jika belum pernah diaktifasi ya gampang. Bapak Ibu tinggal ikuti petunjuknya, ikuti aktivasi, pasti selesai. Tapi memang kita juga menyediakan jalur konsultasi lewat email ya. Jadi kan setelah kita kirimkan, Bapak Ibu mengirimkan ke kami melalui link Google Form ya, link Google Form tadi, nanti data Bapak Ibu yang Excel tadi akan kita unduh, kita daftarkan ke aplikasi Sakti Mail Sakti, aplikasi Mail Sakti. Nah nanti petunjuk aktivasi, kemudian nama ini mendapatkan email apa, itu akan kita kirimkan by email kepada email yang Bapak Ibu isi saat pendaftaran di Google Form tersebut. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ngeklik linknya pasti paham lah apa yang harus diisi. Karena memang kemarin saya bikin yang sangat sederhana. Jadi memang intinya data sakti, kita bisa hubungi Bapak Ibu, kita punya nomornya Bapak Ibu, agar memudahkan koordinasi. Oke. Oh ya, nanti kasih aja ini nama, NIP-nya, sama email saktinya. Oh, ya. Jadi kalau yang sudah dapat email sakti tapi nggak mau diakses, ya nanti Bapak Ibu ke HCSO aja, sebutin emailnya, namanya siapa, kasih aja alamat emailnya, nanti sebutinnya di HCSO OnSpan ya. Jangan ke Kemenkeu ya Bapak Ibu ya. Soalnya nanti saya masih sering nih mendapatkan tiket dari penerusan dari Kemenkeu. Jadi Bapak Ibu mungkin maksudnya ingin merekam tiket ke kami, tetapi malah masuknya ke Kemenkeu. Kalau yang ke kami itu yang berasal dari aplikasi OnSpan. Gitu. Itu mohon jangan sampai salah lagi Bapak Ibu ya. Ini dari Bu Ika, kami sudah ada email sakti, bagaimana aktivasinya? Aktivasi email sakti. Petunjuknya ada di sorry Mas. Email sakti. Udah ada email sakti ya? Petunjuknya ada di kami kirim lewat mana ya?
Tunjuknya. Boleh ini apa? Mas chat aja, chatting ke alamat email Sakti KPPN JKT 5. KPPN JKT 5. Ya, @gmail.com. Atau biar gampang ya kayak HCSO aja lah. Nanti tanya aja ke HCSO, Mas bagaimana aktivasi Sakti sih bagaimana? Nah nanti akan kami berikan petunjuknya. Karena memang saya nggak hafal ya. Itu linknya soalnya agak panjang. Begitu. Itu sudah semua pertanyaannya. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan. Dua penanya dulu kali Mbak ya. Satu penanya. Satu penanya. Satu penanya. Silahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Oh ya maaf. Bisa raise hand. Iya. Oh ya maaf Mbak Cici. Terkait cara aktivasinya sebenarnya sudah kita kirimkan melalui email yang kami kirimkan dari email Sakti KPPN Jakarta 5. Itu yang pertama kan kita kasih apa? Kita kasih daftar emailnya, kemudian di bawahnya kita kasih petunjuknya. Memang apakah mungkin fontnya kurang besar kali ya? Nanti saya akan besarkan fontnya Bapak Ibu. Jadi memang agak kecil memang untuk petunjuk aktivasinya gitu. Nah, untuk reset password itu kemana ya? Kalau reset email Sakti biar gampang, ya ke HCSO aja. Nanti akan kami jawab. Reset password email Sakti ya. Tanya. Berapa? Oh, jadi kita pakai HCSO yang dari Omspan ya Bapak Ibu ya. Silahkan bertanya melalui HCSO yang ada di Omspan-nya Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah kami jawab semua yang ada di HCSO. Jangan khawatir. Oke, ada yang mau bertanya langsung dengan narasumber? Sembari menanti takjil Bapak Ibu. Silahkan. Terima kasih Pak Eka. Ibu Pak Eka apa Bu Eka nih? Nah itu ya saya maksud seperti ini. Nah terima kasih sekali nih. Sudah di forward. Nah pokoknya apa cara aktivasinya seperti ini. Oke, tidak ada pertanyaan, berarti cukup jelas penjelasan dari narasumber ya Bapak Ibu ya. Ada Bu. Oh, ada yang izin bertanya, Bu Dini. Silahkan Bu Dini. Silakan Bu Dini. Ya Pak, saya ingin bertanya tentang yang didaftarkan untuk mendapatkan email Sakti. Kalau seandainya, jadi itu ada approval, terus ada validator ya Pak, ada admin, terus ada operator, 4 ya. Kalau seandainya approval dan validator itu jadi satu nggak bisa ya Mbak? Jadi satu email, dia sebagai approval dan validator. Kemungkinan gini, PPK saya ingin merangkap sebagai validator dan approval. Bisa nggak itu? Dia jadi satu. Sepertinya tadi disampaikan nggak bisa ya. Kalau seandainya validator dan approval satu orang, nggak bisa ya? Oke, saya jawab Bu. Halo Bu Didi, gimana kabarnya nih? Lama nggak KPPN Bu? Oh, baik Mas Bowo, kan pandemi. Oh pandemi ya. KPPN juga nggak boleh masuk. Oh boleh Bu. Yang benar. Ya makasih Bu Dini atas pertanyaannya. Jadi memang Oke. Jadi memang
terkait approval dan validator itu bisa gabung, tetapi yaitu hanya di kalau KPA-nya merangkap sebagai PPK, begitu. Khusus untuk misalnya siklus SPM ya. Tetapi kan kalau kita lihat lagi memang itu terpisah ya. Jadi misalnya gini, PPK dia merangkap sebagai KPA merangkap sebagai PPK. Dia ketika bikin SPP dia akan memvalidasi SPP, tetapi posisinya itu dia akan mengajukan si SPP tadi akan diajukan ke approvernya, yaitu ke si PPSPM. Jadi orangnya tetap beda sesuai dengan PK 190 ya tentang kewenangan masing-masing pejabat berkendaraan. Coba diulangi, Itu Mas, bisa gimana, dilakukan, gimana? tapi memang pedomannya tetap sama seperti PK 190. Jadi KPA kan ada 4 4 utama ya, bendahara, PPK, PPSPM sama KPA. Nah, masing-masing itu ada ini ya, ada kaidahnya lah. Nanti saya yakin Bapak Ibu sini sudah pasti paham semua, yaitu KPA boleh merangkap PPK atau KPA boleh merangkap PPSPM misalnya, itu boleh saja. Tapi sama saja tapi PPK dan PPSPM itu tidak boleh dirangkap karena dalam hierarki di siklus SPM, PPK dan PPSPM itu dia sudah berbeda kewenangan. Jadi PPK sebagai validator, approval-nya adalah sebagai PPSPM-nya. Itu bisa saja digabung, cuma memang kaidahnya kembali lagi ke PMK 190, yaitu ada yang boleh digabung, ada yang tidak boleh digabung. Mungkin begitu, Bu Dini. Jadi intinya PPK boleh nggak, Mas, berikut validator dan approval? Kalau dalam kenyataannya begitu ya, tapi kalau PPK memang di Satker orangnya lain dan KPA orangnya lain harus satu-satu ya? Maksudnya gimana, Bu? Maaf. Gini, kalau dia PPK itu kan sebagai validator kalau saya dengar tadi. Terus kalau dia sebagai approval juga bisa? Sebagai approval. Iya. Itu approval kalau nggak salah itu KPA ya yang dimaksud approval. Ya, bisa. KPA. Asal bisa. Dia sebagai KPA juga. Kan dia sebagai approval persediaan sama aset ya, itu bisa juga. Asal dia sebagai KPA itu maksudnya apakah di Satker dia sebagai KPA atau hanya di aplikasi ini gitu? Dia KPA-nya ada Pak di Satker, Mas. KPA-nya ada di Satker, tapi karena kita suka sungkan ya kalau harus mengganggu beliau, nanti kalau ada UTP dan segala macam begitu. Jadi saya inginnya itu di PPK aja, PPK sebagai approval dan validator. Karena setahu saya yang approval itu biasanya KPA. Kalau yang validator itu PPK. Jadi disatukan aja karena ini sungkan mengganggu gitu loh. Kan dia pejabat eselon 2. Begitu. Oke, Bu. Jadi memang mungkin ini ya. Atau besok aja ya dijawabnya Mas Bo. Operator sama validator sama approval itu sudah dibuat sedemikian rupa ya, sesuai dengan kaidah di PMK 190. Jadi memang kalau misalnya dia sebagai ini sama sih, intinya sama saja dengan peran yang selama ini kita lakukan. Kan misalnya kan nggak bisa ya PPK KPA sebagai PPK dia merangkap juga sebagai PPSPM, tidak bisa. Karena memang wewenangnya beda jelas ya. Di situ di PPK sebagai validator, tapi sebagai PPSPM dia sebagai approval-nya. Nah, pada kondisi yang tadi saya bilang memang kondisi adalah bukannya sebagai PPK dia merangkap KPA enggak, tapi sebagai PPK yang sebagai KPA yang dia punya kewenangan approval aset dan persediaan, dia sekaligus juga sebagai validator SPM. Tapi ini untuk kasus-kasus yang sangat khusus ya, karena memang kebetulan KPA-nya ini dia menjabat sebagai PPK juga, begitu. Tapi kembali lagi
Apa mungkin yang dimaksud Ya. di sini KPA itu, kalau KPA kan maksudnya di Satker itu kuasa pengguna anggaran ya, kepala pusat gitu loh. Mungkin KPA yang di sini tuh bukan itu yang dimaksud lagi ya. Sama Walau Bu. Sama. agak membingungkan nih Mas. Jadi memang saya paham mengenai mengenai ini ya, tentang beberapa ada yang PPK-nya adalah eselon 2-nya misalnya. KPA. Atau yang ekstrim lagi KPA-nya mungkin eselon 2. bisa Semua eselon 1 ya dibatan. sebagai PPK-nya ya. Itu saya Semua paham. di Batan KPA itu eselon 2. Oh ya. Nah, jadi memang kalau dia nanti sebagai jadi memang di Satker ini kan ada kepala Satker, kepala KPA, kemudian sama PPK ya. Nah, masing-masing ini saya yakin sudah berjalan dengan baik ya. Nah, pada intinya sih di aplikasi Sakti ini sama saja ya, Bu. Jadi hanya meneruskan apa yang memfasilitasi apa yang sudah berjalan di Satker, kita terjemahkan ke dalam user-user pengguna Sakti, di mana masing-masing user tadi dia berperan masing-masing sesuai dengan perannya. Jadi misalnya sebelumnya KPA, ya intinya tidak ada perbedaan definisi antara KPA yang aplikasi SaaS maupun KPA yang ada di aplikasi Sakti ini. Sama saja Ibu. Begitu. Ya, satu lagi Mas, satu lagi. Kalau PPSPM di sini fungsinya apa ya? Sebagai validator atau sebagai operator PPSPM atau bagaimana ya? Kalau PPSPM sebagai PPSPM ya dia? Ya. Oh ya. PPSPM ini fungsinya hanya sebagai approval SPM saja. Oh ya. Dia bisa merangkap. Jadi memang operator SPM ini hanya ada di operator, hanya di level operator. Memang sih memang salah satu yang bikin kami bingung. Kami bingung ya. Ketika awal-awal implementasi Sakti ini adalah tentang bagaimana siklus pengerjaan SPM-nya. Karena memang ada perbedaan mendasar antara aplikasi SaaS dengan aplikasi Sakti. Tapi jangan khawatir, hanya 2 hari mungkin atau sehari pasti sudah bisa lah. Karena memang ada perbedaan yang mendasar. Saya dulu juga karena saya sebagai sebagai pengguna aplikasi SaaS juga dulu sebagai operator SPM, jadi saya sama ya, kayak Bapak Ibu ya dulu ya. Selain sebagai CSO, saya juga sebagai pengguna langsung bikin SPM, bikin kwitansi, saya juga pernah. Nah, memang ketika implementasi Sakti awal-awal ada perbedaan yang mendasar tentang bagaimana pengerjaan siklus pembuatan SPM. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah sehari 2 hari pasti sudah paham lah. Karena memang kalaupun saya terangkan di sini kayaknya terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Itu akan kita bahas ketika roll code atau trainingnya sudah mulai berjalan. Mungkin begitu Bu Dini. Terima kasih. Iya, makasih Mas Bowo. Bagaimana Bapak Ibu, apa ada yang mau ditanyakan terkait user Sakti ini? Mungkin ada pertanyaan dari Pak Cahyana ya. Jadi untuk pengguna admin lama, semuanya ya nggak apa-apa, daftarkan lagi aja Pak. Nggak masalah. Intinya kalau misalnya ragu-ragu atau lupa, bisa menanyakan ke kami atau biar cepat ya sudah daftarkan aja. Nanti akan kami kasih tahu hasil pendaftarannya bagaimana. Sepertinya sudah sampai di akhir nih Bapak Ibu. Karena juga waktunya sudah lewat asar, kita juga harus sholat asar. Untuk diskusinya nanti kita lanjutkan mengenai Sakti ya Bapak Ibu, karena kan juga kita time frame-nya untuk sekarang adalah pendaftaran user Sakti ya. Jadi untuk apa dan bagaimana selanjutnya nanti akan kita bahas di ngopi sore berikutnya. Gimana Bapak Ibu ya? Nanti kalau misalnya memang belum puas, nanti pertanyaan bisa diajukan melalui Hai CSO ya Bapak Ibu ya. Oke.
Oke, terima kasih atas atas atensi dari Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan bertemu lagi dalam bincang sore berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.